Halo teman-teman, kembali lagi di channel Fatida Developer. Nah, sudah lama saya gak upload lagi video konten ya. Oke, jadi di video ini saya akan menyampaikan tutorial cara bikin inventory di dalam Unity. Nah, inventory-nya ini sangat simpel ya. Dan inventory-nya ini bisa digunakan untuk mobile, dan dijadikan inventory mobile-nya kita sampaikan di akhir, di video bagian akhir, karena video ini akan ada bagian-bagiannya, part 1, part 2, dan part 3. Oke, sebelum masuk ke tutorialnya, saya akan jelaskan terlebih dahulu sistem inventory-nya. Nah, di sini ada Photoshop ya, saya buka gambar. Nah, di sini ada player ya, ada 3 objek, ada player, kunci, dan pintu terkunci. Nah, si player ini bisa melakukan ngambil item, cari item, gunakan item, drop item, dan hapus item. Nah, di sini si player ketika ingin menggunakan item itu harus mencari itemnya terlebih dahulu. Misalnya di sini ada pintu terkunci. Nah, pintu terkunci ini untuk membukanya harus menggunakan kunci 210. Nah, kemudian si player ini mengambil kunci 210 ini. Mengambil item. Kemudian player menghadap pintu terkunci dan menggunakan kuncinya. Nah, untuk menggunakan kunci, si player akan cari itemnya terlebih dahulu. Apakah item kunci 2110 itu ada atau tidak. Nah, ketika ada, maka si player akan menggunakan itemnya ke pintu terkunci. Kemudian ketika itemnya digunakan, maka itemnya akan terhapus secara otomatis ya. Nah, kemudian pintu terkunci ini terbuka. Oke. Kemudian di sini ada drop item. Nah, drop item ini berarti player ini menjatuhkan item. Nah, ketika menjatuhkan item ini berarti itemnya itu spawn di sekitar player, tapi ini jarak dekat ya. Nah, drop item itu menjatuhkan item. Nah, ketika dijatuhkan itemnya, maka item yang ada di inventory player itu akan terhapus. Itu sudah pasti harus terhapus ya ketika di drop item. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi, si player ini bisa melakukan 5 tindakan. Ngambil item, cari item, drop item, gunakan item, dan hapus item. Oke, kita masuk ke tutorial. Oh iya, sebelumnya di sini saya sudah mempersiapkan FPS. Nah, FPS ini teman-teman tinggal download asetnya di deskripsi. Oke, yang pertama itu kita akan bikin script itemnya atau identitas item. Kita beri nama scriptnya item. Kita bikin identitas itemnya. Nah, identitasnya itu apa saja? Bentar, kita hapus dulu bagian ininya. Bagian yang tidak dibutuhkan kita hapus. Nah, di sini kita ketik sistem serializable. Kemudian di sini kita berikan variabel-variabelnya. Nah, mau apa aja variabelnya? Kita beri nama public string mname. Nah, ini adalah nama dari itemnya. Kemudian itu aja sih sudah. Nah, untuk sekarang kita berikan variabel string mname dulu. Nah, nanti ketika kita memasuki bagian UI, kita tambahkan sprite di sininya atau gambar, variabel gambar. Nah, kemudian kita bikin script inventory. Nah, sekarang kita bikin variabel list. Nah, listnya ini list item. List items, identitas item tadi kita gunakan jadikan list. Kemudian new list item. Oh iya, ini itemnya beri nama items, list itemnya. Nah, kemudian kita akan bikin 2 metode. Yang pertama itu metode
add item. Di sini kita berikan item new item baru. Dan kemudian di sini kita panggil metode yang ada di list item untuk menambahkan item. Items add new item, debug log item ditambahkan. Nah, item yang ditambahkannya itu apa, kita input namanya di sini. Nah, kemudian kita bikin metode yang kedua, yaitu metode menghapus item. Remove item, dan kita berikan item yang akan dihapusnya. Item new removed item yang dihapus. Kemudian di sini kita seleksi item, berarti in items length. Kalau list ini bersifat ini pakai count ya, untuk mengambil variabel jumlah itemnya. Kemudian tambah. Nah, di sini kita seleksi items and name. Nah, kita seleksi apakah item yang akan dihapus ini masih ada di dalam inventory atau tidak gitu. Remove item and name. Kemudian di sini kita beri keterangan debug log item dihapus. Kemudian nama itemnya kita ambil. Nah, kemudian di sini kita panggil metode hapusnya yang ada di dalam list item. Remove add i. Oke. Kemudian coba dulu. Nah, kita akan taruh script inventory-nya di dalam FPS. Nah, di sini kita taruh inventory. Oke, kemudian kita akan membuat fungsi mengambil objek atau mengambil item. Nah, untuk membuat fungsinya kita akan menggunakan request. Nah, kita bikin script request. Kita masuk. Kemudian kita di sini berikan variabel range atau jarak objek yang bisa diinteraksi oleh player. Kemudian di sini kita berikan juga variabel interacted mesh. Jadi setiap objek yang bisa diinteraksi itu memiliki layer mesh interacted object interacted mesh yang ada di dalam script request. Kemudian kita bikin metode update. Kita ketik request hit. Kemudian kita ketik requestnya, basic request, transform position, transform forward, apa lagi ya, out hit range interacted mesh. Kemudian jika player atau pemain ini mengklik mouse kiri, maka objeknya terinteraksi. Interaksi objek yang bernama hit transform game object name. Oke, kita coba dulu seperti ini ya. Oke, kita pergi ke FPS dan ke kamera. Nah, kita taruh requestnya di dalam kamera. Kita tentukan jaraknya, jarak untuk interaksinya kita berikan 4. Kemudian interacted mesh ini karena belum ada ya pilihannya di sini. Oh, ini ada. Nah, ini saya sudah buat ya. Jadi
teman-teman tentukan meshnya mau yang mana. Nah, saya akan tentukan yang interacted yang telah saya buat meshnya. Nah, untuk membuat layer meshnya kita pergi ke layer, kemudian add layer. Nah, di sini kan kosong awalnya, kita tinggal ketik aja interacted atau yang teman-teman mau apa aja. Nah, kita tentukan di sini, kita klik. Oke, kemudian kita akan bikin objek yang bisa diinteraksinya. Kita bikin kotak atau cube. Nah, kita kesini kan, aduh lelet guys, laptop kenteng. Kemudian kita berikan, kita tidak perlu berikan apa-apa ya. Kita hanya berikan layer aja, layer interacted di dalam objek yang bisa diinteraksinya. Oke, kita coba, kita play. Saya coba klik kiri ya di sini. Muncul notifikasi bahwa kamu menginteraksi objek yang bernama cube. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kita akan bikin onRayCache. Nah, onRayCache, jadi setiap script yang bisa diinteraksi itu harus memiliki script onRayCache. Jadi sifatnya ini seperti objek orientasi ya teman-teman. Nah, di sininya kita bikin abstract class. Abstract class. Nah, script ini untuk penghubung. Pokoknya lihat aja lantar. Kemudian di sini ada public virtual void onInteract. Nah, kemudian di sini kita panggil onRayCache-nya. onRayCache or. Nah, kita ambil onRayCache-nya yang ada di dalam objek yang diinteraksi oleh kita. Objek get component onRayCache. Kemudian si metode yang ada di dalam onRayCache-nya kita panggil, yaitu onInteract. Nah, jadi oke, kita keluar dulu. Kemudian kita akan membuat fungsi mengambil itemnya. Nah, kita bikin lagi scriptnya, kemudian kita beri nama item trigger. Kita buka item triggernya. Kemudian di sini kita berikan variabel item get item. Jadi item yang didapatkannya itu dari variabel ini. Oke, kemudian sebelumnya ini kan ada mono behavior ya. Nah, mono behavior ini kita ubah menjadi onRayCache. Nah, seperti yang saya bilang tadi, sistem onRayCache-nya itu objek orientasi. Jadi setiap script yang bisa diinteraksi itu harus memiliki onRayCache. Oke, kemudian kita override void onInteract-nya. Nah, kita mengoverride metode onInteract yang ada di dalam script raycache. Nah, di sini baru kita bikin fungsinya. Jadi fungsinya itu kita ambil dulu script inventory-nya, kemudian find object of type inventory. Nah, di dalam inventory itu kan ada add itemnya. Nah, kita panggil add itemnya di sini. Kemudian get item. Kemudian ketika kita mengambil item, maka item tersebut akan hilang atau terdestroy. Destroy this game object. Oke. Seperti itu sih, simple sebenarnya. Kita tinggal kembali lagi dan coba tes. Kita pergi ke cube, kemudian kita beri nama cube-nya itu item trigger.
item trigger, kemudian kita beri script item trigger. Nah, di sini ada variabel get itemnya. Item yang diberikannya itu apa gitu. Kita beri nama kunci 210. Oke. Kemudian kita coba kita play. Dan jangan lupa ya, tadi di FPS-nya kita berikan script inventory. Kita lihat ya di sini apakah akan ditambahkan itemnya atau tidak. Kita coba klik kiri dan item tertambahkan. Oke. Bentar. Oke, mungkin untuk video bagian satu ini kita akhiri di sini aja ya. Untuk selanjutnya kita akan membuat fungsi menggunakan item. Kita akan buat pintu, kita akan buat fungsinya, pintunya dan lain sebagainya. Kemudian kita akan kita akan ubah item ini menjadi scriptable object. Ya, kita lihat nanti aja lah, pokoknya di video bagian 2 ini. Nah, kita akhiri di bagian di sini dulu. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Dan jangan lupa untuk download game uji nyali. Oke. Dan juga baru-baru ini sekarang ini saya lagi proses bikin game baru ya. Gamenya itu kayak Outlast, jadi lari sana sini dan bisa bersembunyi, tetapi bedanya di sini kita mempunyai inventory. Nah, inventory-nya ini kita bisa mengutak-atik, mengoperasikan pokoknya. Dan juga ada sistem combatnya, jadi teman-teman bisa men-stab enemies atau jadi menusuk musuh menggunakan pisau. Oke. Pokoknya seperti itu lah. Nantikan aja ya. Oke. Terima kasih telah menonton video ini dan bye bye. See you in the next video.